Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Guru berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoalah terlebih dahulu agar apa yang kalian terima hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Simaklah video pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, pada beberapa waktu yang lalu, anak-anak telah mempelajari tentang bagaimana orang muda dan gereja. Dan pada siang hari ini kita akan melanjutkan ke subtema yang akan kita bahas bersama, yaitu dari kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di mana seorang pemuda atau orang muda menjadi cerminan atau teladan yang mencerminkan karakter Kristus dan yang akan kita bahas bersama-sama pada siang hari ini. Dengan tujuan pembelajaran bahwa siswa mampu menyebutkan pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang diberikan dalam pelayanan gereja. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mencerminkan teladan Kristus dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Di dalam Alkitab kita banyak menemukan orang-orang muda yang menjalankan peran penting di dalam perencanaan Allah. Mungkin di antara kalian pernah mengetahui atau pernah membaca di dalam Alkitab tokoh-tokoh para muda yang menjalankan peran penting dalam perencanaan Allah. Di antaranya adalah Yosua, Gideon dan Ehud, Daud dan Daniel, di mana kesemua tokoh pemuda tersebut tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Dan orang-orang muda seperti Timotius dan Onesimus tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Itu artinya bahwa Allah mengasihi orang muda dan sangat membutuhkan orang muda untuk melanjutkan visi Kristus. Mengapa? Sebab orang muda termasuk siswa seperti kalian sangatlah memiliki potensi besar untuk mendukung rencana-rencana Allah dan mengembangkan visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Jadi dalam hal ini orang muda sangatlah penting dan berpengaruh dalam kehidupan bergereja. Dan pembahasan tentang orang muda dan gereja yang kita ambil dari subtema 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membicarakan tentang yang pertama, latar belakang dari penulisan kitab Timotius ini. Kitab 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 63 Masehi, di mana tujuan dari kitab ini adalah untuk semua orang Kristen supaya mengerti isi kitab 1 Timotius dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Penerima kitab ini adalah seorang muda atau pendeta muda yang bernama Timotius di kota Efesus dan juga untuk semua jemaat Kristen di dunia. Jadi, kitab ini diterima oleh seorang pendeta muda yang bernama Timotius yang tinggal di kota Efesus. Akan tetapi, kitab ini juga ditujukan untuk semua jemaat Kristen di dunia agar mengerti isi dari firman Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bergereja. Kemudian, ajaran-ajaran utama di dalam kitab 1 Timotius
yang harus anak-anak ketahui adalah yang pertama, pengajaran tentang tugas orang pendeta jemaat setempat. Yang kedua, pengajaran tentang ibadah jemaat dan sikap di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, pengajaran tentang syarat-syarat pekerja-pekerja gereja. Dalam hal ini adalah penatua atau diaken. Kemudian yang keempat, pengajaran tentang kehidupan hamba Tuhan dan setiap orang Kristen. Dan apakah maksud dari kita mempelajari kitab 1 Timotius 4 ayat 12 pada siang hari ini? Tentu saja ada hubungannya karena sesuai dengan temanya adalah bahwa orang muda harus menjadi teladan bagi orang percaya dan mencerminkan karakter Kristus. Dan dalam kitab 1 Timotius ini, 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Ini yang akan kita pelajari bersama-sama bahwa setiap orang muda adalah orang-orang yang penting yang diutamakan dalam pelayanan gereja sebagai tunas-tunas muda yang diharapkan untuk mengembangkan visi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian daripada itu, apa yang harus dilakukan oleh orang muda? Orang muda harus mencerminkan teladan dari Kristus itu sendiri. Karena setiap orang muda yang terlibat di dalam pelayanan gereja atau di mana saja adalah sebagai contoh atau sebagai teladan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencerminkan karakter Kristus. Pertanyaannya bagi kita, mengapa orang muda harus menjadi teladan? Dari kitab yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengapa orang muda harus menjadi teladan? Karena dengan menjadi teladan, orang muda tidak akan dipandang remeh. Dalam arti bahwa orang muda tidak dipandang sembarangan atau tidak juga dikatakan tidak mampu. Kemudian yang kedua, karena menjadi teladan adalah perintah. Perintah siapa? Tentu saja dalam hal ini adalah perintah Allah. Karena Allah sendiri yang memberikan teladan bagi setiap kita yang mencerminkan karakter Kristus yang terpuji, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bergereja. Jadi, layaklah setiap pemuda atau orang muda, walaupun belum terpilih menjadi tim pelayanan atau seorang pelayan di gereja, namun terlebih dahulu harus mencerminkan teladan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dikatakan, jika telah mencerminkan Kristus dalam kehidupan pribadi, maka orang muda sangat dibutuhkan oleh gereja sebagai pengembang visi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian, bagaimanakah caranya agar orang muda bisa menjadi teladan yang mencerminkan karakter Kristus? Yang pertama adalah menjaga perkataan. Menjaga perkataan maksudnya di sini adalah menjaga sikap bicara yang keluar dari mulut kita sendiri, yaitu dengan kata-kata yang baik dan yang bisa diterima oleh orang yang mendengarkannya dengan kata-kata yang sopan santun, beretika, dan lemah lembut. Kemudian yang kedua, menjadi teladan kasih, yaitu memberikan hal-hal yang tidak jauh dari karakter Allah sendiri, yaitu Allah mengasihi umatnya.
Begitupun orang muda yang ingin menjadi teladan, maka harus memiliki hal kasih dalam kehidupan sehari-hari yang bergaul dengan banyak orang atau setiap orang percaya yang menjadi partner dalam hubungan kerja atau hubungan pelayanan bergereja. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan kesetiaan. Kata setia ini identik erat hubungannya dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan ialah memiliki sikap bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama lewat melakukan dengan baik apa yang dipercayakan oleh Allah yang harus kita laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita yang benar-benar kita prioritaskan hanya untuk Allah semata. Kemudian yang keempat, menjadi teladan kesucian. Bicara soal kesucian dan kekudusan hidup seringkali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang. Karena ada orang yang beranggapan bahwa yang harus hidup kudus itu hanya hamba Tuhan. Tetapi itu adalah pemikiran yang sangat sederhana. Menjadi teladan kesucian itu adalah milik semua orang, bukan hanya milik hamba Tuhan saja. Kesucian yang harus dijaga yaitu adalah yang pertama, kesucian dari hati kita sendiri, kemudian menjaga kesucian tubuh kita sendiri, dan kesucian dari hati dan pikiran kita sendiri. Ini tujuannya adalah supaya apa yang kita perbuat semua untuk kemuliaan Allah dan akan tercermin dalam sikap dan perilaku serta tingkah laku kita sehari-hari, baik itu di dalam masyarakat maupun dalam pelayanan di gereja, ataupun ketika kalian masih menjadi seorang siswa, maka itu pun akan tercermin dalam pribadi kalian jika kalian menjaga perkataan, kemudian menjadi teladan dalam kasih, menjadi teladan kesetiaan, dan menjadi teladan kesucian yang terambil dalam kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian pembelajaran siang hari ini yang telah kita bahas bersama-sama. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan kirimkan pertanyaan kalian melalui WA grup kita dan Bu Guru akan menjawab sesuai dengan pertanyaan kalian. Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran hari ini. Bu Guru berharap kalian dapat memahami dengan baik apa yang telah kita bahas bersama-sama dari kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, di mana orang muda harus menjadi teladan yang mencerminkan karakter Kristus dari tema orang muda dan gereja. Selamat siang, sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam.